Da Huang menjadi anggota keluarga. Malam mereka akan berjaga bersama, menangkap pencuri yang mencuri jagung di ladang. Siang hari ibu dan kakak bekerja di ladang. Ia kemudian bertanggung jawab untuk melindungi adiknya. Bahkan bisa menangkap ikan untuk membantu membiayai keluarga. Seluruh keluarga semakin menyukainya. Hari itu sapi di rumah hilang. Ibu meminta kakak pergi mencari dengan anjing. Da Huang dengan cepat menemukan sapi dengan mengikuti bau. Dan ada seorang pria kecil di sebelahnya. Ternyata ibu sapi datang ke hutan untuk melahirkan. Anak laki-laki mengangkat anak sapi dan bersiap pulang. Namun adegan ini terlihat oleh ibu sapi. Ia mengira manusia akan menyakiti anaknya. Maka dengan marah ia berlari ke arah anak laki-laki. Saat anak laki-laki berlari, ia tidak sengaja terjatuh. Melihat ibu sapi hendak menyerang. Saat itulah Da Huang tiba tepat waktu. Dengan satu serangan, ia berhasil menjatuhkan ibu sapi 2 kali. Setelah bangun, ibu sapi tidak berani berbuat nakal lagi. Dengan jujur, ia melihat anak laki-laki mengambil anaknya. Begitulah, di bawah perlindungan Da Huang, anak laki-laki berhasil membawa 2 sapi pulang. Namun karena anak itu tidak ada di dekatnya, sapi betina baru saja pulang ke rumah dan mulai gelisah. Anak laki-laki ingin memeras susu sapi. Langsung ditendang oleh sapi. Tanpa pilihan, dia hanya bisa melepaskan Da Huang. Hanya dalam 1 detik, sapi yang sebelumnya seperti gila melihat Da Huang mendekat langkah demi langkah. Kemudian dalam detik berikutnya, ia menjadi patuh seperti sapi jantan. Ayo, kebiasaan lama kembali. Biarkan saya melihat apa yang terjadi dengan Anda. Tidak lagi memiliki kemarahan sebelumnya. Membiarkan anak laki-laki memeras susu di bawahnya. Keluarga itu juga semakin tidak bisa lepas dari Da Huang. Namun, tak disangka, hari itu ada seorang pria datang ke rumah. Dia mengatakan anjingnya hilang. Bertanya apakah mereka pernah melihatnya. Anak laki-laki sepertinya menebak sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diakui. Namun ibu yang baik hati meminta anaknya untuk membawa anjing itu. Dia dengan enggan melakukannya. Huang Da melihat pria itu pertama kali. Dia langsung berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Melihat mereka berdua bersatu, menciptakan pemandangan yang hangat. Namun, anak laki-laki itu diam-diam meneteskan air mata. Setelah berhari-hari bersama, sebenarnya, Huang Da juga merasa sedih. Saat berjalan pergi, ia melihat ke belakang 3 kali. Tiba-tiba, adiknya tidak mau lagi. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke pantat kuda dengan keras. Kuda hitam terkejut dan melemparkan pria itu ke tanah. Pria itu sangat marah dengan kejadian ini. Anakku, meriam orang dengan batu, tidakkah kamu malu? Jika dia membawa pergi anjingku, aku akan melemparinya. Pria itu tersenyum karena anak kecil yang lucu ini. Namun, dalam sekejap dia kembali serius dan membiarkan adiknya pergi. Adiknya dengan ragu-ragu mendekatinya. Pria itu terlihat serius. Dalam sekejap, ia menghentikan kelakuan nakal adiknya. Namun pria itu tidak membuat kesulitan bagi anak-anak. Dia mengikuti suara itu. Dia mengeluarkan seekor katak dari saku celana adiknya. Dia ingin menukarkan katak itu agar anjing tetap di sini. Tentu saja adiknya setuju dengan hal itu. Ibu dan kakak melihat kebaikan pria itu. Mereka semua memberikan pandangan bersyukur kepadanya. Saat berpisah, dia memberitahu kakaknya. Baru-baru ini, kawanan serigala di hutan terinfeksi rabies. Mangsa yang tergigit tidak ada yang selamat. Dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Melihat kebaikan pria itu, kakak juga memikirkan hal ini. Maka keesokan harinya dia pergi berburu bersama Da Huang. Mereka menyiapkan makanan untuk musim dingin. Mereka beruntung bertemu dengan sekelompok babi hutan. Da Huang langsung meluncur ke arah mereka. Kemudian dengan kekuatan seekor anjing, mereka menghalau kelompok babi hutan ke sudut mati. Salah satunya masih ingin melarikan diri. Digigit kembali oleh Huang Da. Pada saat itu, anak laki-laki itu juga tidak diam. Dia naik ke pohon sambil memegang tali. Kemudian, dia melemparkan tali ke bawah saat waktu tepat. Tidak disangka dia benar-benar berhasil menangkap seekor babi hutan. Anak laki-laki itu ingin menariknya ke atas setelah melihatnya. Namun, dia terlalu meremehkan kekuatan babi hutan. Kemudian, dia ditarik ke bawah. Sekelompok babi hutan menjadi gelisah seketika. Anak laki-laki itu bergegas berdiri ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun, dia malah digigit kencang oleh babi hutan tadi di celananya. Kemudian, mereka mulai berjuang keras. Tidak peduli seberapa keras anak laki-laki itu menendang, babi hutan itu tidak mau melepaskan. Situasi menjadi sangat berbahaya dalam sekejap. Anak laki-laki itu hanya bisa memanggil nama Huang Da dengan putus asa. Setelah Huang Da di luar gua mendengarnya, dia, tanpa berpikir panjang, langsung melompat ke tengah kelompok babi hutan. Melihat tuannya dalam bahaya, langsung menyerang babi hutan. Memberi kesempatan pada anak laki-laki untuk melarikan diri. Dia berlari ke tempat tersembunyi. Berhasil selamat dengan susah payah dan menyelamatkan nyawa. Melihat luka di kakinya terus mengeluarkan darah. Anak laki-laki menahan rasa sakit dengan gigi terkatup. Kemudian ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Mengikatkan kain di sekitar kakinya. Sementara berhasil menghentikan darah. Namun